Oke, halo Mbak Naura, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir. Dan bagaimana kabarnya hari ini Mbak Naura? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan saya Muhammad Bagas Aditya. Di sini saya bertugas untuk menyambut dan membantu memastikan kelancaran teknis sesi kita hari ini. Lalu sebelum kita mulai, apakah suara saya sudah terdengar sangat jelas, Mbak? Sudah terdengar sangat jelas. Oke, hari ini saya nggak sendiri, saya bersama tim saya. Ada juga fasilitator yaitu Raffi Barti dan Wofi Haris yang akan memandu sesi testingnya. Dan ada juga para observer yaitu Anastasia dan Izana yang bertugas untuk mencatat dan membantu teknis. Apabila koneksi dan share screen-nya sudah siap dan aman, sesi akan langsung saya serahkan kepada Raffi Barti dan Wafi Haris untuk menjelaskan detail testing kita hari ini. Silakan kepada Raffi Barti dan Wafi Haris. Baik, terima kasih Bagas sebelumnya. Di sini aku izin kenalin diri lagi ya. Aku Raffi dan di sini aku ditemani sama Wafi. Di sini kami bakal jadi pemandu untuk testing hari ini. Oke, seperti yang udah disinggung dikit ya. Hari ini kita bakal melakukan testing untuk aplikasi kita, yaitu sebuah aplikasi marketplace jual beli akun dan item game yang sedang dikembangkan di mana aplikasi ini itu dirancang untuk menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan verifikasi identitas resmi dan sistem otomatis. Nah, di sesi ini kami meminta Mbak untuk menjalankan prototipe kami secara low fidelity atau desain awal dari aplikasi yang kami berdasarkan beberapa skenario tugas. Nah, Mbak bebas interaksi di prototipe tersebut, mau itu Mbak mencet tombol tombol ya, atau ngotak-ngatik tombol ya, pokoknya bebas Mbak, dan semuanya itu tolong disampaikan secara langsung ke kita, kira-kira apa yang perlu dibuat lagi, atau mungkin Mbak bingung sesuatu, atau eh, ada error pada saat melakukan testing tersebut. Sini nggak ada yang salah, jadi Mbak santai aja ya kalau misalkan terjadi sesuatu hal. Nah, kira-kira dari Mbak Naura apakah sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau gitu mungkin dari operator bakal ngirimin link prototype di kolom chat Zoom ini. Nah, Mbak mungkin bisa akses dan kalau misalnya udah kelihatan dengan jelas, mungkin kami minta untuk share screen ya Mbak ya, karena di sini kami pengen melihat dari POV pembeli itu bagaimana prototype kami itu dijalankan. Ya, silakan untuk operator bisa kirim dulu untuk link prototipe-nya. Oke, itu kayaknya udah ada di Zoom ya. Mbak Nora udah bisa lihat belum ya? Udah bisa akses belum ya? Iya, sudah. Mau langsung di-share screen atau bagaimana? Boleh ya Mbak? Kalau udah siap. Oke. Sudah kelihatan atau belum ya? Ya, Sudah. oke. Oke, tapi mungkin aku pengen masuk dulu ya ke teman-teman ya. Tampilannya emang seperti ini atau gimana ya guys? Itu harusnya nggak hitam sih. Entah ya kenapa. Eh, bentar. Pas di awal harusnya ada penjelasan intro nanti. Oke, oke mungkin muncul ya kait isian dalamannya. Oke Mbak, jadi di sini tuh di part satu ini itu ada beberapa skenario di mana skenario-nya itu bertahap dari awal pembuatan akun, login hingga proses penjualan sampai review ke penjual. Nah, kami meminta Mbak untuk
Oke, kami minta Mbak untuk melakukan step by step ya. Untuk pertama-tama mungkin dari skenario awal dulu di mana Mbak itu berperan sebagai seorang pembeli yang ingin membeli sebuah akun game dan akhirnya Mbak itu masuk ke item hub. Nah, di sini Mbak diminta untuk ngebuat akun. Sorry, sepertinya kembali kita sebentar ya. Pokok gini Mbak, jadi Mbak itu diminta untuk membuat akun melalui sign in dan melakukan login. Nah, rencananya sistem itu bakal mengharusin Mbak untuk melakukan verifikasi identitas resmi demi keamanan. Mungkin bisa dicoba dulu aja dari sekarang sebelum ada error lagi ya. Bisa mencet mulai dulu. Itu Mbak udah klik ya? Udah, tapi kok nggak bisa ya? Atau harus pakai Chrome mungkin? Oh ya ini Mbak pakai Edge ya. Mungkin bisa Mbak coba pakai Chrome aja. Oke, Mana sebentar tahu ya. ngaruh ya. Aman-aman. Idealnya sih sebenarnya nggak ngaruh ya. Pengen pakai website mana aja. Cuman takutnya kalau misalnya pakai Edge itu nggak cocok ya. Lebih baik coba pakai Chrome dulu. Oke baik. Aman ya Mbak ya? Kira-kira yang di Chrome ini apakah bisa dipencet? Bisa harusnya. Oke. Nah, oke. Ini kita lanjut. Tadi Mbak itu untuk step pertama ini disuruh untuk membuat akun. Nah, setelah melakukan pembuatan akun, Mbak itu harus login ke akun tersebut. Di mana idealnya itu sistem kita tuh bakal mengharuskan Mbak untuk melakukan verifikasi identitas resmi demi keamanan. Nah, sekarang mungkin coba Mbak itu untuk membuat akun tersebut. Oke, eh, pencet yang ini kan masuk. Iya, lewatnya masuk itu. Step by Oke, stepnya ikutin aja dari sampai akhir. oke. Ini tidak perlu diisi atau? Kan Lanjut aja Mbak, karena itu Oke, biasanya otomatis. oke. Benar. Oke, at least itu sebagai eh lihat aja Mbak, kalau misalkan kayak dari awal sampai akhir tuh cara membuat akunnya seperti itu ya Mbak ya. Setelah tadi Mbak melakukan registrasi dan akhirnya login ke Item Hub, saya izin bertanya Mbak, kira-kira Mbak ada kesulitan nggak dalam melakukan task tersebut? Tidak ada. Oke, lalu kira-kira instruksi untuk loginnya itu dari awal sampai akhir tuh kira-kira apakah sudah cukup atau dari Mbak ada saran untuk nambahin eh, instruksi tersebut? Atau menurut Mbak itu udah aman? Menurut saya udah cukup jelas sih instruksinya. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa yang menurut Mbak itu kira-kira ada saran nggak ya terkait hal ini? Kayak mungkin ada hal yang perlu ditingkatin dari proses sign in ini hingga login. Kalau misalkan nggak ada, juga bilang nggak apa-apa, Mbak. Juga bilang nggak ada, Mbak. Itu is okay. Sepertinya tidak ada.
Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, tadi itu teks pertama Mbak, yaitu membuat akun. Nah, sekarang lanjut ke proses pembeliannya. Jadi Mbak itu diminta untuk nge-check out dan membeli sebuah akun game yang diinginkan dari awal pembayaran hingga selesai. Nah, mungkin Mbak itu bisa klik aja bebas game-game itu apa aja. Oke. Ini langsung dipencet beli gitu ya? Iya, baca beli aja Mbak. Oke. Anggapannya itu adalah Mbak itu ingin membeli sebuah akun game gitu. Oke. Oke, nah tadi adalah proses bagaimana Mbak itu check out dan membeli sebuah akun game dari awal sampai akhir. Mungkin aku izin bertanya, Mbak. Kira-kira pada sama akun check out tuh ada kesulitan nggak, Mbak? Dalam memilih metode pembayaran ataupun kayak dari awal sampai akhir itu apakah ada kesulitan, Mbak? Dari saya pribadi sih tidak ada. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Terus pertanyaan kedua, kira-kira informasi detail dari kayak penagihan, terus kayak pembayaran, dan selesai pembayaran itu apakah sudah jelas, atau sudah detail, atau menurut Mbak ada yang perlu ditingkatin nggak, Mbak? Em, Sepertinya tidak ada sih. Oke, terima kasih ya, Mbak atas jawabannya. Kalau misalnya udah aman, so far Mbak ada pertanyaan nggak? Atau bisa kita lanjutkan? Mungkin kalau boleh saya tanya, itu kalau misalnya pembayaran pasti langsung masuk informasinya ke Gmail kan ya? Yes. Oke. Oh, itu pertanyaan Mbak. Oke, mungkin Iya, saya izin jawab ya. oke. Jadi benar Mbak. Jadi nanti rencananya kita tuh bakal ngeautomasiin dari sistem itu menuju ke email Mbak. Nah, jadi nanti pada saat makanya kan Mbak itu pada saat membuat akun game, membuat akun di Etamap ini bakal dimintai email Mbak. Nah, itu tuh gunanya supaya detail transaksinya itu dan semua hasil pembayaran itu bakal ditangguhkan ke email yang Mbak. Oke, Kira-kira baik. aman ya? Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, aku izin lanjutin ke skenario yang ketiga, Mbak. Jadi, tadi kan Mbak udah login dan juga udah nge-check out akun pembelian game. Nah, sekarang kan Mbak itu udah ngebeli game. Nah, Mbak itu diminta untuk melihat history dari pembelian Mbak. Itu lewat akun profil Mbak. Oke. Oke, kita ada transaksi ya. Iya, yang ini ya? Benar. Oke. Eh, Kayaknya mungkin ini loading ya atau bagaimana? Oke, sepertinya itu jujur Itu mungkin emang dari emang itu Mbak, itu emang isinya masih develop kita dasarnya emang baru itu aja. Oke. Oke, terima kasih ya Wafi. Oke, mungkin yang dijelaskan oleh Wafi itu kita masih belum ada ya Mbak ya. Mungkin next time kita bakal memperbaiki dan ke depannya itu historinya itu bakal kelihatan dengan jelas. Sebenarnya mohon maaf ya Mbak. Tapi Oke. so far eh, kita coba kesampingkan data historinya. Kira-kira Mbak itu ada kesulitan nggak ya untuk melihat bagian dari pengecekan histori pembelian tersebut? Kira-kira Mbak itu kayak gampang nemunya atau susah kelihatan gitu? Enggak sih, mudah kok untuk mencari historinya. Oke, terima kasih ya Mbak. Coba, Terus, aku mau coba tanya dulu dong. Itu kan history transaksi nih, tapi dari Mbaknya paham nggak kok itu yang dimaksud proses sama yang history itu gimana di situ? Nangkep kah? Histori dari
pembelian gamenya itu kan? Hmm. Iya, Mbak. Atau Coba dijelasin dari senangkepnya aja. Maksudnya dari buka menu itu apakah Mbaknya paham atau enggak perlu dijelasin gitu loh. oh, mungkin ini sepaham saya, tapi mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi lagi. Tadi Apa, Mbak? eh, untuk pembukaan ke historinya itu ya cukup mudah dan itu juga kita nangkepnya pasti langsung ke histori pembelian gamenya. Jadi ya itu senangkep saya, mohon maaf kalau salah. Oke, oke. Tapi kalau Aman, yang Mbak, aman. proses itu maksudnya di situ kan ada dua tombol nih, ada proses, ada history. Itu nggak maksudnya apa gitu. Oh iya baik. Oh iya itu juga saya jadi bingung ya kalau ditanya seperti itu. Oke, Kayaknya saya belum paham aman, Mbak, deh. aman, Mbak. Mungkin di sini aku izin ngejelasin ya, Mbak. Mungkin sebelumnya terima kasih Wafi atas pertanyaannya ya. Jadi di sini ada proses history itu kami bedain. Jadi untuk history ini anggapannya kayak data history ini bakal menampung data pembelian yang udah Mbak selesaikan gitu, yang udah Mbak konfirmasi. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk proses itu adalah data dari pembelian Mbak yang Mbak itu masih on progress, yang Mbak itu masih belum konfirmasi telah dibayar ataupun telah diselesaikan gitu Mbak. Kira-kira untuk proses seperti itu. Mungkin Eh, Mbak apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin udah jelas? sudah cukup jelas. Terima Aku kasih. Oke, izin ini ya. Sebenarnya apa yang kita butuhin tuh emang penjelasan kamu dari apa yang kamu tangkep dari layar gitu, dari layarnya gitu. Jadi kayak udah dari first impression ini menurutmu membingungkan ataukah udah jelas itu aja. Jadi kayak emang nggak ada jawaban salah atau benar. Kita melakukan wawancara ini emang buat nyari responnya si tester ini apakah dia bakal paham atau butuh dijelasin. Itu aja sih. Jadi kayak kalau ada komentar tinggal komen aja. Itu. Udah silakan Oke. boleh dilanjut deh buat draft. oke, terima kasih ya Wafi. Oke, tapi untuk sekarang Mbak, apakah ada pertanyaan lagi atau kita bisa lanjut? Belum ada sih. Oke, mungkin aku izin lanjutin lagi ya. Tadi itu proses yang ketiga. Nah, sekarang langkah terakhir, Mbak itu kan tadi udah buat akun, membeli akun game, lalu melihat history yang belum kelihatan ya sekarang. Nah, sekarang di sini Mbak itu diminta untuk ngecek kredibilitas atau kayak seberapa terpercaya sebuah penjual tersebut. Yang dimana maksudnya adalah Mbak itu diminta untuk melihat profil serta reputasi dari penjual akun yang tadi Mbak beli itu. Nah, kira-kira dari kira-kira apakah sudah cukup jelas atau gimana Mbak? Tambah ingin tanya lagi terkait hal itu? Mungkin kalau saya udah ada pertanyaan bisa dicoba ya Mbak untuk dilakuin. Pertama-tama saya mau tanya ini yang pencet yang mana ya? Oke, pertama Mbak back dulu. Ya Oke. coba itu coba. Oke, back lagi. Nah, jadi Mbak itu ingin kayak melihat sebu apa ya melihat seberapa percaya penjual yang pengen Mbak beli akunnya. Nah, otomatis Mbak itu bakal melihat profil dari penjual tersebut. Jadi Mbak itu diminta untuk melihat profil dari penjualnya Mbak. Oke. Em, Cara coba pencet salah satu dari akun game yang ada di sana. oke. Nah, gitu. Situ kan ada detail penjual, harga dan sistem pembayaran dan deskripsi. Nah, kalau Mbak ngeliat itu, kira-kira Mbak itu kayak langsung nangkep gak kalau misalkan itu tuh adalah sebuah deskripsi yang menunjukkan seberapa terpercaya ataupun seberapa profesionalnya seorang penjual akun. Iya sih, nangkep sih.
karena Lengkap ada ya. detail penjualnya. Iya. Oke, oke, terima kasih Mbak. Nah, kira-kira menurut Mbak ini tuh udah cukup lengkap atau Mbak ada saran supaya di tiap-tiap deskripsi penjual segala macamnya itu bisa lebih kelihatan oke gitu. Hmm, mungkin kalau dari saya pribadi eh, bisa ditambah mungkin kayak testimoni dari beberapa customer sebelumnya itu dicantumin di mana gitu misalnya supaya customer yang mau beli tuh bisa ngakses dan lihat kayak oh ini emang benar-benar terpercaya gitu. Mungkin itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih Mbak atas sarannya. Mungkin kami Iya. akan lebih tampung ya. Tapi mungkin sih saya izin menjawab ya Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak itu scroll ke bawah, nah itu ada kolom review. Nah, di situ bakal jadi tempat untuk testimoninya Mbak. Jadi di situ bakal kelihatan top komen yang bakal ngekomen kira-kira penjual ini tuh apakah bagus atau apakah kurang itu dilihat dari isi komentar dan juga review bintangnya Mbak. Tapi untuk kedepannya mungkin kami pasti bakal coba perbagus lagi ya terkait testimoni Oke. ini. Oke, Terima baik. kasih Mbak Terima sebelumnya. kasih. Oke. Dan yang terakhir kami meminta Mbak untuk mencoba review penjualnya dengan cara tadi kan karena history pembeliannya itu nggak ada ya. Nah, mungkin kami meminta Mbak untuk coba klik beli lagi. Oke. Seakan-akan Mbak itu sedang ingin membeli gamenya lagi, membeli akun gamenya lagi. Oke. Oke. Oh, Nah, ikut review itu ya? benar. Oke. Itu Hmm? ada rating dan juga ada kolom komentar review. Nah, menurut Mbak sendiri dari awal pembelian hingga akhirnya nge-review, itu kira-kira sudah cukup jelas kan Mbak? Atau Mbak, maksudnya kayak Mbak itu langsung nangkep bahwa itu tuh digunain untuk hal tersebut? Atau mungkin Mbak ada kayak miss dalam melihat, sehingga Eh, itu tuh kayak Mbak itu kayak salah mengartikan bahwa itu tuh adalah tools yang ini, rupanya bukan gitu. hmm, cukup jelas sih. Aman ya Mbak? Iya. Oke. Habis itu, kira-kira so far dari awal sampai akhir, apakah Mbak ada feedback terkait prototipe ini? Jika Ah, tidak ada juga nggak apa Mbak. Hmm. udah bagus sih. Tidak ada sepertinya. Oke Mbak, terima kasih sebelumnya atas penjabarannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Semua itu akan kami tampung. Untuk sesiku itu udah selesai. Mungkin untuk sesi selanjutnya aku kasih ke temanku Wafi. Oke, silakan Wafi. Oke, oke, Mbak Naura. Jadi tadi kan udah nih berrole role play menjadi pembeli. Nah, di aplikasi kita itu juga rencananya bakal selain jadi pembeli, misal Mbak itu juga bisa jadi penjual. Nah, nah di kita itu mau uh, visi bukan visi sih. Rencananya tuh emang nggak perlu login buat jadi penjual, tapi kita kayak bisa daftar gitu sebagai penjual. Itu di sini ada 3 skenario lagi. Nah, yang pertama itu adalah, bentar, itu Mbak bisa ke main menu dulu, coba halaman utama dipencet. Terus, nah ini di sini Mbak bisa coba simulasi, cari eh, gimana nanti nemu sampai bisa jadi penjual. Itu sih. Boleh Ah, dimulai, bisa explore. oh, jadi saya explore aja nih. Kayak, Ini kan lagi menu pembeli nih. Terus Mbak coba explore sampai bisa jadi penjual. Itu. oh ini kah? Ya. Terus, Oke, oke. Bentar, bentar. Bentar, saya ingatku ada ini, ada kayak daftar tokonya or something, tapi kayaknya kelewat.
Ini mau Hmm, dilanjut aja apa ditanyain guys? Bentar. oke. Oh, sebentar ya Mbak. Soalnya Oke. ada kayak gambar yang kelewat gitu. Bentar mau coba kita Oh, cek oke. dulu. Oke. Oke, eh itu ini deh nanti dievaluasi. Tapi kalau sebagai user yang simulasi dari pembeli ke penjual, ini nggak cukup dimengertikah alurnya tadi buat daftar menjadi penjual. Cukup mudah sih. Oke, terus aku mau tanya lagi, kalau jadi penjual, menurut Mbak ada ini nggak perlu apa ya pendaftaran? Kalau di awal kan ada upload KTP nih, tapi kalau jadi penjual ada perlu upload something yang buat menambah kredibilitas penjual itu nggak menurut Mbak? Perlu sih sepertinya. Itu boleh dikasih contohnya mungkin? Mungkin seperti di e-commerce yang lain, itu kalau daftar jadi penjual harus melengkapi data diri ya seperti di Hmm. KTP, ya umumnya seperti kayak ada KTP, nama dan email, NIK dan sebagainya dan alamat juga. Mungkin untuk supaya data penjual tadi juga bisa terlihat, jadi customer juga jadi lebih percaya mungkin seperti itu. Oke, oke. Eh, Insight-nya akan kami tampung. Terus ini ada 3 skenario lagi. Jadi yang tugas kelima, task kelima itu ada penjual tuh bisa melihat proses penjualan akun game. Nah, di situ ada apa ya? Ada 3 button kan yang beda dari pembeli sama penjual itu. Salah satunya adalah bisa lihat proses penjualan akun game. Itu Mbak bisa mulai coba eh, temuin dan ya eksplorasi sih. Dimulai dari sekarang. Oke, tadi maaf, boleh diulang sedikit harus cari yang mana? Cari yang penjual tuh bisa lihat eh, proses penjualan akun game. Oke. Jadi Hmm, eh, eh, jadi kapan apa sih penjual tuh bisa nambahin gitu. Oke. oke. Nah itu. Ini ya. Yes. Oke. Eh, maaf. Lah, oke. Maaf. Sebenarnya itu aja buat apa sih penjual tuh bisa nambahin kan apa yang mau dia jual. Tapi yang kita buat tuh baru itu. Mungkin bisa dicoba dibuka lagi yang tadi. Oke, maaf. Eh, aduh. Lanjut aja. Oke. Eh, aduh. Aduh. Udah, Hmm, balik ya. oke. Nah itu yang pertama eh, dari susah atau gampangnya gimana menurut Mbak buat buat nambahin hal yang mau dijual itu. Eh, oh, udah sangat mudah sih ini. Mm-mm. Oke. Terus menurut Mbak apa ya kriteria yang dicantumin di situ tuh udah lengkap atau ada yang perlu ditambahin kah? Karena kan gamenya ada banyak ya. Itu menurut Mbak gimana? Ada ML, ada Genshin gitu misalnya. Oh, mungkin kategori, tapi mungkin kategori bisa dimasukin deskripsi sih. Atau mungkin apa ya, supaya dia kategorinya tuh langsung kayak game eh saya nggak tahu macam-macam game apa, cuman biasanya kan ada kategori gitu. Ya mungkin itu sih. Oke. Selain kategori ada apa?
Pernah main Mungkin ML nggak? enggak. Oh, nggak pernah. Oke. Iya, Game yang pernah apa? Roblox. Oh ya itu. Bisa sih. Kalau Roblox, misal gimana? Pernah nggak beli atau jual barang dari Roblox gitu? Beli Robux. Oh, top up ya jadinya, bukan Iya, barang. bukan. Oke. Oke, itu dipencet lanjut aja. Nah, terus di sini ada tas keenam yaitu penjual tuh bisa lihat status penjualan. Jadi setelah dia posting barang buat dijual itu misal ada pembeli yang mau beli itu dia bisa lihat status penjualannya apakah si pembeli ini udah transfer atau belum. Nah, ini Mbak bisa explore buat cari button itu dari sekarang. Oke. Oke. Hmm, Oke. ini. Dicoba-coba aja. Oke. Dilihat dan dipahami. Oke. Hmm, oke. Oke. Jadi sebenarnya coba dipencet lagi yang tadi. Oh, oke. Heeh. Nah, sebenarnya yang lihat status penjualan itu dari sini sampai bulat-bulatnya nyampe di konfirmasi. Mm-mm. Heeh. Nah, coba pencet konfirmasi lagi. Oke. Satu kali lagi. Oke. Nah, itu tadi sebenarnya tasnya itu sampai sini. Oh, Karena itu kan buat nunjukin status pembelinya nih udah bayar atau belum, terus datanya ini udah kekirim apa belum. Nah, itu dari Mbak cukup mudah dipahami kah? Atau baru ngeh setelah ada penjelasan ini tadi? eh, sepertinya baru ngeh tadi. Kirain masih Eh, nggak ding. Bisa-bisa. Oh, oke, oke. Terus di situ eh, dari yang itu kan ada tiga kan tadi tiga halaman itu udah jelas atau Hmm, mungkin ada saran? udah cukup jelas. Oke, oke lanjut ke tas ketujuh yaitu pencairan dana atau withdraw. Sebenarnya udah dilakuin sama mbaknya tadi yang di penarikan dana. Bentar. Jadi itu asumsinya adalah penjual tuh udah jual barang kan dia, terus dibeli sama pembeli, uangnya itu masih masuk di aplikasinya karena dia pihak ketiga. Mungkin boleh dibuka lagi aja deh sampai selesai si penarikan dana itu tadi. Oke. Nah itu. Hmm. Eh, Bang. Oke. Oke, itu ini aku tanya ya, penarikan Hmm, dananya mudah dipahami atau mungkin ada yang kurang jelas kah dari beberapa yang muncul tadi itu? sangat jelas. Udah jelas. Oke, eh, kalau dari rincian penarikannya itu kayak misal deskripsi biaya admin atau nominal itu udah apa ya, udah memuaskan atau kayak ada yang perlu ditambahin lagi? Nggak ada sih. Mungkin ada saran lain? Sepertinya udah cukup jelas. Tidak ada saran. Oke, oke. Sebenarnya dari POV penjual udah selesai. Dari tiga itu tadi udah selesai dan yang pembeli juga udah selesai sama Raffi tadi. Aku ucapin selamat karena Mbak udah mencoba dari awal sampai akhir. Mungkin adakah fitur yang berkesan? Maksudnya kayak fitur yang apa ya? Ini ternyata belum jelas di aku atau enggak fitur ini bagus
buat buat sebagai pembeli atau penjual gitu. Dari Mbaknya mungkin. Em, Mungkin sebenarnya tidak ada yang tidak jelas, tapi semuanya udah jelas. Cuman mungkin fitur yang penarikan dana itu menurut saya cukup bagus sekali karena kayak ada detailnya. Jadi nggak ada yang nggak jelas, jelas semua. Oke, oke. Kalau saran ada nggak ya? Mungkin dari POV sebagai pembeli atau sebagai penjual tadi. Kayak adakah fitur yang perlu gitu, yang kritikal banget? Nggak ada sih, jelas semuanya. Oke. Oke, sebenarnya udah selesai semuanya. eh Terima kasih Manaura sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kita. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau minta buat foto bersama dulu sebagai dokumentasi kelompok kami. Ini di stop share screen atau Di stop aja nggak apa-apa. oke, sebentar ya. Saya coba dulu Oke, kameranya agak error. oke, aman aman banget, ditungguin kok. Eh, Kak, ini kalau harus pakai kamera, saya harus ganti laptop dulu karena yang ini kameranya agak error atau harus agak pakai ke bapak ya atau gimana? Tapi bisa Pakai kok HP aku. aja, no. Oh iya, tak switch dulu ya tapi. Langsung join aja. Oh iya juga sih. Atau enggak gini aja, Mbak. Ya. Hmm. Nah, Hmm? Gitu pakai Enggak, avatar. ini apa kayak kameranya tuh not Oh, found ya juga tahu pakai HP aku. aja nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, maaf. Aman now. Aku udah join. Oh, udah deh. Langsung di on cam aja, no. Gini cukup. Lo blur ya?
Aman nggak? Oke. Kayak cukup aja sih. Kayak gitu. Ngobrol tuh nggak? Kalian, enggak. Enggak kok. Oke, Kalian aku bisa, udah dah. Oke, oke aku yuk. hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oh, bejir. Oke, makasih Oke. ya Naura atas kesediaannya buat ikut kita dan mengisi apa sih mencoba simulasi prototipe kami. Terima kasih atas feedback-feedbacknya juga. Terus udah sih boleh leave kalau ada keperluan setelah ini. Dari Oke. kami sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Oh ya anjing nggak kuat weh. Diguyu terus anjir, Wek. Bagus sih. Ngawur kan ya, guys. Tiba-tiba kayak Eh, kerasa gak banget kuat. kan lo. Kamu, kamu sendiri yang bener, cowok. Oh, Lebih layar anjir kalau gini. Iki stop record aman kan ya? Hmm. Aman. ada satu lagi kan? Jam Hmm? 9 Jam 9. bar. DE lagi Wah, di luar lucu. soalnya. Oh, Ini stop mau record nunggu ya? di dalam Mau gedung apa di luar? mau cari orang lainnya enggak? Ada tak? Bebas sih. Ada Iya tak? sih. Bebas tapi aku Kalau nggak ada nggak punya. Ayo apa-apa. sih wes saja Nes. Dulu kan Ah, Kak Alexis Boleh. for. Oh iya sih. Kak Kalau Lisbon ya. FTC. Oh, nggak boleh siswa ya? Nggak Nggak boleh. boleh. Tapi ITS boleh nggak? Nggak boleh Nggak stay boleh gitu. FTC. oh, aku FTIC. ada temen, aku ada temen dari luar TC gak ya? Gak ada Pak. Cuma ada teman nggak Ada Zan? sih Mana? sebenarnya. Teman ITS. Aduh. Mau mau ini gak? Ada temen aku di Mas Ponce. Pak supporter antara iku. Wow. Indik bukan STC kan? Duh, ini bukan FTIC. Ini sumpah guyu banget cak bangsa. Ya Allah. Stop gak? Dia aku kayak ngono sih San. Aman kok aman. Hehe. Hehe. Aman. Saya rehat saya aku. Ya pikir Lek lanjut kak, apa? Entah nih. Mau keluar Zoom. Bagaimana? pokok pokok aku sih mek duwe ikut tak jam sang. Lek kono mana ya wis nunggu jam 9 keluar Zoom Eh, kamu kok sembarang boh Keluar capek. dulu lagi. Kalau ada, boleh sekarang. Kalau nggak ada Sabar, ya Kayak sabar. udah. ngono. Aku cari Ada. Apa Par? aku cari orang. Sabar, aku gak mau just bilang Pak. Oh, Semangat yang mencari. Tak tunggu di dalam dulu kok. Ya oke. Lalu siapa sih namanya? Oh ini dia. Siapa ya luar itu? STC. Gary ku. Luar manage. Manage mulai kapan ya, Viv? Vi, Ih, Tanya berarti Rafif lah. berarti. Duh, kamu KP ya Rafif. Zan?
Enggak, woi. Kapezana. Kenapa Tapi nggak Zana. Kapezan? Jujur, kalau mau jujur, gue lebih ke telat ngisi. Konyol. Damn. Duh, wah berarti ini sih nggak sesuai konsekuensi nggak sih? Astagfirullah. Kan kita Gak semua aku disuruh doang. daftar. Ya Allah, Zan. Oh lo, gas. Bagas jadi apa, gas? KP Bagas. Ya Allah. Aku KP Muhammad. Mulai kapan manage? Hei, kakak manage. Mulainya Kan tadi pas IC. ini, pas manage mulai. Kemproy. Pertengahan lah, pertengahan bulan ini kayaknya. I guess. I don't know. Siapa yang bisa diwawancara ya? Besok yang dikumpulin apa aja sih? Hikmah sama laporan kah? Maksudnya laporan PPT sama ini loh file. Oh, jambret sampai PPT. PPT Ya ini kan Allah. ngerti nggak sih? Iya, aku lagi bikin. Ya kan? Oh, oke. Kelas sebelah lo gak disuruh buat TPT, becir. Kok kelas kita disuruh ya? Bu Irma juga dah. Kelas A. Dah, kok enak. Mereka sama asdosnya tuh gak disuruh, tapi kita tuh disuruh. Aku udah nanya kakak lagi kan buat confirm tadi. Emang disuruh gitu kita. Gak tahu kenapa ya. Hmm. Masalah dendam. Dendam admin kepada membernya. Tasya. Pas bagian select itu yang di bagian storyboard itu kan yang pas di Zoom kan? Iya, yang dipakai di Zoom tadi. Oke. Yang sebelah kiri pokoknya kalau di Figma sih.
Atau ya udah tunggu jam 9 tapi aku pengen makan. Boleh gak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mak- makan aja lah. Aku lagi Ya wes makan. lah. Makan di Ya sini baru kita lumayan. liatin. What? What? Hell no. Mau kegacoan. Oh ya ampun. Jujur. Ya udah ya Nanti Pak, aku leave Zoom. bentar ya. Ntar aku leave Mm-mm. lagi, ntar aku join lagi. Biasa Kalau aku aku tak keluar nggak pisan jawab, ya. Aku mau nonton Indonesian Idol. Nanti tak Di kabarin deh. temanku ada yang bisa loh sekarang. Tuh, Kalau sekarang. mau. Ya Iya, udah maksudnya sekarang, ayo, 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 ayo. ngikut-ngikut. Menit sekarang, menit sekarang. Berarti tapi mati tuh gata ya. Le, wes iki temanku gak usah berarti. Dinda. Nggak apa-apa, ini buat itu aja backup. Maksudnya jangan di nggak dulu gitu. Ntar, Capek ngomong. ya. Oh, mantap, Rek.
Ini udah aku kirimin link Zoom-nya ya. Yang tadi udah kamu benerin lah, Gas. Gue sing Halo, ngendi? Bagas. Salah sing ngendi? Loh, sing iku loh, yang tadi bikin apa sih nama toko, terus deskripsi. Ayo sing mana sing mana? Ayo. Aku golek mulai mau nggak nemu. Bukannya kamu yang ngedit tadi. Wah, Turun. gimana? Nyeblak. Nyeblak. Kita, Gak tahu. iki ta? Iya, Hah? Iki. enggak sih, bukan. Wis, gak usah, wis. Sudah aku bilang Pak. What? ACCN BTW. Kayaknya enggak. Aku udah ada. Turun. Enggak turun. Semangat. Oke, mulai. Oke, bisa dimulai mungkin. Sebentar. Oh, Nggak ada yang on cam udah tadi. ada orang ya? Kok kalian nggak ngasih aku apa-apa, guys? Oke. Selamat datang Kak Nadinda. Ini namanya Kak Nadinda ya panggilannya. Iya, ya, panggil Nadine atau Nadine aja. Oke. Selamat malam Kak Nadinda. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom kali ini. eh Bagaimana kabarnya Kak Nadinda hari ini? Apakah masih semangat atau gimana? Aman-aman, semangat-semangat Semangat, untuk membantu semangat. Oke. teman-temanku ini ya. Semangat kuliah. Mantap. Kita sama-sama semangat. Oke. Perkenalkan, aku di sini Muhammad Bakti Aditya. Aku di sini tugasnya untuk menyambut dan membantu memastikan kelancaran teknis sesi Zoom kita hari ini. Lalu sebelum dimulai, apakah suara saya terdengar sangat jelas? Jelas, sangat jelas, aman-aman. Oke, oke. Hari ini saya nggak sendiri di Zoom kali ini. Saya bersama tim saya atau kelompok saya. Di sini ada fasilitator yaitu Raffi Barti dan Wofi Haris yang akan memandu sesi testing. Dan juga ada observer yaitu Anastasia dan Izana yang bertugas untuk mencatat dan membantu teknis. Apabila koneksi dan share screen-nya sudah siap dan aman, sesi akan langsung saya serahkan kepada fasilitator yaitu Raffi Barti dan Wafi untuk menjelaskan detail testing kita hari ini. Silakan untuk Raffi Barti dan Wafi Haris. Selamat Oke, menikmati, gimana? Kak Adinda. Oke. Sebelumnya terima kasih, ya, guys. Aku izin mengenalkan diri ulang lagi ya. Kenalin aku Raffi dan di sini aku sama Wafi. Kami sebagai orang yang akan memandu sesi testing pada hari ini. Nah, kayak udah dibilang sama Bagas tadi, kira-kira hari ini kita bakal ngelakuin testing untuk aplikasi kita, yaitu sebuah website terkait marketplace jual beli akun dan item game yang sedang kami kembangkan. Nah, aplikasi ini tuh dirancang buat ngejamin keamanan transaksi antar penjual dan pembeli menggunakan verifikasi identitas resmi dan juga sistem otomatis. Nah, di sesi ini Mbak Nadine itu akan diminta untuk ngejalanin prototype dari low fidelity atau desain awal. Nah, dari aplikasi ini dapat ada beberapa skenario. Nah, di sini Mbak Nadine itu bebas berinteraksi dengan prototipe itu kayak gimana. Apakah Mbak itu pengen klik secara sembarangan atau kayak eksplorasi sendiri. Pokoknya sebebas Mbak Nadine dan semua yang telah Mbak lakukan tuh mohon disampaikan langsung gitu loh ke kita supaya kita pun juga bisa tahu kira-kira apa yang Mbak pikirkan atau Mbak bingungkan dan segala macamnya. Kira-kira dari Mbak Nadine adakah yang ingin bertanya atau sampai sekarang cukup paham terkait konsepnya?
Oke, udah aman sih so far. Cuman ini kalau misalnya dibebaskan, bener-bener dibebasin kayak eksplorasi sendiri, berarti aku cuman tinggal menyampaikan aja ya apa aja yang aku lakuin di sini. Atau mungkin ada instruksi harus step by Oke, step. Oke Mbak, aku mungkin izin jelasin ya. Jadi walaupun Mbak itu eksplorasi sendiri, cuman di sini tuh kita tetap punya stepnya sendiri. Kita punya kayak anggapannya skenario. Misal contohnya kayak Mbak disuruh untuk membuat dan login ke akun ke website tersebut. Nah, di situ kita nggak ngasih tahu cara Mbak untuk login, tapi pokoknya senangkap Mbak dan yang Mbak lihat di dalam website prototipe tersebut. Gitu Mbak. Oke, oke, oke. Oke, aman, aman. Oke, mungkin aman lah ya. Nah, di sini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Jadi eh, dari kita sendiri kayak santai aja sih, Mbak. Kalau misalkan kayak ada kesalahan atau mungkin ada kayak yang membingungkan di sana, dari kami pasti akan menjelaskan. Nah, kira-kira kalau misalkan udah siap, mungkin Mbak itu bisa langsung saja masuk ke website yang ada di kolom chat Zoom. Dan kalau misalkan udah terlihat dengan jelas, mungkin kami izin supaya Mbak itu bisa share screen ya. Karena di sini kita pengen lihat dari POV Mbak Nadine untuk mencoba website kami gitu. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Oke. Oke, ini layar aku udah kelihatan belum ya? Wait, wait, wait. Agak. Sudah Mbak, tapi mungkin bisa Iya, ya, bentar, bentar. eh Ini aku aman-aman. nggak bisa nggak akses. Bentar, bentar, bentar. Aman-aman, aman, Mbak. Oke, dah. Aman. Oke, sudah aman Mbak. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke skenario pertama Mbak. Di mana di sini pertama-tama Mbak itu disuruh untuk membuat sebuah akun dan bisa login ke web item hub ini dari prototipe yang Mbak lihat sekarang. Nah, jadi Mbak itu eh, mungkin bisa kayak coba explore sendiri bagaimana cara Mbak itu untuk ngebuat akun sampai akhirnya itu bisa login ke dalam item hub ini, Mbak. Oke. Di dalam prototipe-nya ya, Mbak. Jadi kayak Mbak itu klik-kliknya itu di dalam yang kayak laptopnya itu. Mungkin agak mungkin aku kasihin ya Mbak. Jadi Mbak itu kliknya itu di bagian mulai. Jadi kayak pokok di setiap prototipe yang Mbak klik itu, kliknya itu cuma di dalam yang ada logo laptopnya itu. Oh, oke, 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 oke. Sorry, 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 sorry. Baru nangkep Oh, maksudnya. Mbak. Oke, oke.
Nah, oke, Mbak. Oke, Mbak. Jadi, so far yang saya lihat di prototype, Mbak telah membuat sebuah email, sebuah akun, dan Mbak berhasil login. Mungkin di sini saya izin bertanya, Mbak, kira-kira dari penggunaan prototipe tersebut, kira-kira Mbak ada kesulitan nggak dalam melakukan perloginan dan pembuatan email tadi? Enggak sih, udah aman aja kok. Soalnya langsung straightforward gitu kan tadi, langsung di ada tombol-tombolnya. Aman sih. Benar. Oke. Eh, tapi itu kan kayak masih secara sekilas ya, Mbak. Itu belum kayak yang detailnya di mana Mbak itu harus kayak ambil gambar, ambil foto, terus juga isi detail kayak nama akun, email, dan segala macam. Nah, kalau misalkan misal in case-nya itu adalah Mbak itu harus mengerjakan semua hal itu. Kira-kira Mbak itu akan mengalami kesulitan dengan UI yang tadi telah diperlihatkan atau Mbak merasa itu masih cukup simpel gitu, Mbak? Cukup simpel kok. Udah jelas juga. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah instruksi untuk melakukan verifikasi identitas itu udah cukup jelas atau menurut Mbak itu masih perlu ditambahin sesuatu lagi supaya verifikasi apa supaya instruksinya itu tetap lebih jelas gitu Mbak? Udah aman sih. Tadi kan udah jelas juga kan nama, terus juga apa aja yang perlu dimasukin sudah jelas kok. Aman-aman aja. Kalau dari aku ya. Oke, oke. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Dan last question dari skenario pertama. Kira-kira menurut Mbak sendiri, itu ada gak sih yang bisa ditingkatin terkait pembuatan akun hingga login tuh? Mana tahu tadi tuh masih ada yang kurang atau ada yang miss gitu dari UI-nya gitu, Mbak. Mohon maaf, mungkin bisa diulang tadi. Apakah ada kekurangan apa? Kira-kira menurut Mbak sendiri, setelah melakukan perloginan dari awal sampai akhir, apakah ada yang perlu ditingkatin? Mana tahu mungkin masih ada yang kurang atau masih ada yang kayak misinfo dan masih kayak jelek gitu. Sehingga nanti ke depannya kita bisa perbaiki lagi dan bisa improve ke depannya lagi terkait UI prototype-nya. Ini aku mau remake sure aja. Yang dimaksud itu apakah ada kekurangan dari substansinya ya, dari kayak apa instrukturnya segala macam, bukan dari desainnya. Atau Eh, gimana? Bebas dari desain bisa, dari instruksi bisa, dari detail yang ada di dalam tersebut juga bisa, Mbak. Aku sendiri kurang paham sama apa namanya cara eh, penugasan ini ya kayak gimana. Cuma kalau dari aku secara instruksinya sudah oke, udah cukup jelas dari apa aja yang perlu dimasukin segala macam. Cuma kalau mungkin dari aku sendiri mungkin bisa dari jenis fontnya. Ini kalau dari desainnya ya secara umum tadi kan bebas ya. Dari desainnya sendiri mungkin kayak dari jenis fontnya dan juga apa namanya warnanya. Tapi aku kurang tahu juga apakah memang masih penugasannya masih hitam putih seperti ini atau mungkin kalau misalnya benar-benar bebas desainnya mungkin ini bisa ditingkatin lagi warnanya jadi lebih apa ya. Berwarna gitu ya. Iya, Biar lebih jadi colorful biar gitu biar ya. jelas gitu kayak ada highlightnya. Terus Oke, misalnya kalau memang wajib untuk di apa wajib untuk diisi mungkin bisa ada tulisannya kayak misalnya nama sama nomor HP wajib diisi gitu bisa dikasih bintang atau apa gitu. Tapi buat beberapa ya yang Mbak. mungkin kayak tidak wajib untuk diisi bisa dibiarkan gitu aja. Itu aja sih mungkin dari aku untuk secara instruksinya udah oke. Cuma mungkin warna terus juga fontnya ini perlu diubah supaya lebih eh, menarik lagi gitu biar Oke nggak itu Mbak. putih aja. Oke. Ada lagi atau cukup Mbak? Udah sih itu aja. Oke.
Terima kasih banyak ya Mbak atas banyak sarannya. Itu pasti akan kami tampung dan kedepannya bisa lebih improve lagi terkait prototipe yang telah kami buat. Terkait warna dan font segala macam, mungkin izin menjelaskan Mbak, kalau misalkan sebenarnya itu kayak masih awal-awal banget ya. Tapi pastinya dari kami pasti bakal ini kok, Mbak, memperhatikan hal tersebut. Tapi dengan Mbak memberikan saran seperti font dan juga warna segala macam itu cukup membantu untuk kami, Mbak. Terima kasih banyak atas sarannya akan kami tampung. Nah, selanjutnya aku izin untuk melanjutkan ke skenario berikutnya, yaitu cara Mbak untuk membeli sebuah akun di dalam website tersebut. Nah, jadi Mbak itu diminta untuk sorry, Mbak itu kan udah ngeverifikasi data dan akhirnya udah login ke web tersebut, The Item Hub. Nah, sekarang Mbak itu diminta untuk men-check out atau membeli sebuah akun game dari penjual akun yang ada di dalam Item Hub tersebut. Nah, kira Mbak itu diminta untuk melihat prosesnya dari awal hingga akhirnya pembayaran dan akhirnya selesai, Mbak. Apakah cukup jelas? Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo. Kalau misalkan cukup jelas, bisa dilakukan, Mbak. Mungkin bisa diringkas dan dielaborasi maksudnya seperti apa ya? Oke, jadi sekarang Mbak itu diminta untuk mencoba membeli akun di dalam web ini, Mbak, di Item Hub. Situ kan ada berbagai jenis game. Nah, itu terserah Mbak apakah pengen yang mana. Pokok yang bisa dipencet dan juga bisa ditekan, Mbak. Ya, oke. Oke, Mbak. Ih, boleh gitu. Oke. So far tadi Mbak udah melakukan pembelian akun game dan tadi juga udah ke section review ya. Cuman itu belum Mbak. Sekarang kita coba fokus ke ini dulu. Tapi oke itu juga masih eksplorasi. Terima kasih Mbak atas banyak klik-kliknya tadi ya di sana. Nah, mungkin aku izin bertanya Mbak terkait skenario sekarang. Nah, kira-kira Mbak ada kesulitan nggak saat melakukan check out dan memilih metode pembayaran? Enggak sih, aman-aman aja. Mana ya? Tadi juga udah lumayan clear ya terkait pembayaran itu bisa pakai apa, pakai QRIS segala macamnya. Nah, lalu untuk selanjutnya, kira-kira informasi detail tagihan dan pas pembayarannya itu udah cukup lengkap atau menurut Mbak itu masih kurang dan perlu diperbaiki? Udah udah aman kok, udah jelas juga, udah cukup ringkas. Oke, terima kasih Mbak. Kalau gitu, so far Mbak ada pertanyaan? Kalau misalkan ada, monggo ditanya. Kalau misalkan nggak ada, aku izin lanjut ke skenario berikutnya. Kira-kira ada nggak Mbak? Belum ada sih untuk sekarang. Oke, kalau gitu aku lanjut ke skenario berikutnya. Eh, nah, next skenario adalah bagaimana cara Mbak itu melihat history dari pembelian akun Mbak. Jadi kan tadi kan Mbak udah ngebeli akun ya. Nah, sekarang Mbak itu diminta untuk melihat history dari pembelian Mbak tadi. Mbak diminta untuk mengeksplor seperti biasa, pokok kayak melihat bagaimana caranya Mbak itu bisa masuk ke data history pembelian akun Mbak, gitu. Oke, oke. Oke. Nah, oke. Sekarang mungkin izin sedikit menjelaskan.
Di sini memang masih hitam putih karena di sini kita belum banyak ini ya membuat detail pada bagian history dan proses itu mungkin bakal coming soon. Cuma untuk udah fokus sekarang tuh lebih ke bagaimana cara Mbak itu bisa mencari eh, setting history dan juga proses pada website ini. Nah, mungkin aku izin bertanya Mbak, kira-kira Mbak itu bisa membedakan nggak terkait proses ini untuk apa dan history ini untuk apa? Kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa Mbak, kayak jawab nggak tahu juga gitu. Jujur aku sendiri kurang paham ya kayak aku juga belum kayak gini-gini. Cuman mungkin kalau dari penangkap aku, mungkin proses ini lebih ke apa namanya proses pembeliannya melalui apa, ke siapa, di mana. Terus kalau histori itu mungkin kayak apakah itu sudah sukses pembayarannya atau kayak pembeliannya ya lebih sederhana lah daripada proses yang mungkin lebih jauh lebih mendetail. Mungkin itu aja tuh mungkin salah pemahaman aku. Oke, Itu yang aku tangkap sih. oke, oke Mbak. Terima kasih Mbak. Tadi jawabannya itu udah banyak yang benar ya. Maksudnya banyak yang cukup menjawab. Terkait history itu adalah tempat Mbak itu melihat history yang telah dikonfirmasi. History pembayaran yang telah dikonfirmasi dan telah selesai. Nah, kalau misalnya untuk proses ini Mbak, ini bisa dibilang kayak eh, tempat pembelian yang masih menunggu pembayaran ataupun menunggu konfirmasi. Jadi kayak misalnya Mbak itu lagi pengen beli akun, tapi rupanya Mbak itu masih stop di sana dan belum melanjutkan. Nah itu tuh masuknya bakal ke proses. Sedangkan kalau misalkan udah dibayar dan telah terkonfirmasi telah dibayar, itu masuknya ke history, yang berarti eh, pembelian tersebut tuh udah masuk ke status di mana dia itu udah terselesaikan. Seperti itu Mbak kira-kira. Makanya kita ada bedain menjadi proses dan juga history. Fungsinya seperti itu. Oke, selanjutnya kira-kira tadi Mbak itu gampang nggak untuk nemuin halaman status pembelian tadi? Gampang, lumayan apa udah tertata lah ya. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Kalau gitu, aku izin lanjut ke skenario terakhir. Oke, tadi Mbak itu udah ngebuat akun, udah ngebeli game, dan juga udah melihat history transaksi Mbak. Nah, sekarang Mbak itu diminta untuk ngecek kredibilitas dari penjual akun tersebut. Jadi maksudnya adalah Mbak itu diminta untuk melihat testimoni ataupun kayak deskripsi data penjual dan segala macam kayak profil dari penjualnya gitu Mbak. Dari penjual yang Mbak klik untuk membeli akun. Oke, oke. Aku coba dulu ya. Oke, oke Mbak. Eh, ya, mungkin Mbak sembari lihat-lihat. Di situ kan terlihat ada deskripsi, ada data diri, dan juga ada kayak detail akun gitu, Mbak. Itu kalau misalkan Mbak itu klik cancel chatnya, mungkin bisa kelihatan ya. Oke, nah situ ada detail pribadi, harga sistem pembayaran, dan deskripsi. Nah, izin bertanya Mbak, kira-kira dari ketiga hal ini apakah sudah cukup rinci atau Mbak itu ada kayak tambahan mungkin atau mungkin saran apa yang harus dimasukin lagi terkait deskripsi atau detail akun atau kayak cara bayar dan segala macam gitu Mbak. Jadi aku udah sih, udah cukup lengkap lampiran-lampirannya, isinya apa aja. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya. Terus tadi kebetulan Mbak itu udah ini ya mencet review tadi pas lagi pembelian game. Nah, jadi
kebetulan karena Mbak itu udah melakukan hal tersebut, otomatis itu sudah selesai juga kait pertanyaan terakhir di mana Mbak itu diharuskan untuk nge-review barang dari game tersebut. Ya, kalau misalnya pengen coba lagi monggo. Oke, ini untuk komplain itu kayak kalau misalkan eh, barang itu belum ada tapi udah dibayar dan segala macamnya, maka akan ada penarikan denda. Terus Mbak bisa cek penjual dan sekarang kalau misalnya udah berhasil transaksi itu bisa review. Nah, di review ini Mbak itu pasti bakal kayak anggapannya bakal memberikan testimoni kepada penjual tersebut. Kira-kira penjualnya itu apakah sudah trusted kah? Penjualan cepat kah? Baik dan segala macamnya itu Mbak yang akan menentukan supaya nanti review dari Mbak itu bakal ditampilin ke profile dari penjualnya. Cuma untuk sekarang belum bisa ya karena balik lagi di sini masih simpel banget Mbak. Jadi mohon maaf, ke depannya pasti akan terus berlanjut. Kalau gitu selesai sudah terkait skenario pembelian ini. Untuk skenario berikutnya aku bakal minta bantuan dari Wafi untuk menjelaskan. Terima kasih Mbak sebelumnya. Eh, aku berizinkan Wafi untuk bicara sekarang. Terima kasih. Oke, makasih Raffi. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Sorry, aku miss guys. Mbak Nadine ya. Oke. Jadi di apa namanya? Di aplikasi kami ini emang kan tujuannya adalah jual beli akun game atau barang game gitu kan. Nah, di sini ada dua POV sebagai pembeli sama penjual. Nah, sebenarnya tadi Mbak Nadine udah nyoba sih. Cuma ada bagian part yang habis dibenerin. Jadi aku minta tolong buat di refresh coba ininya Figma-nya. Nah, oke. Nah, di sini selain menjadi pembeli, eh, kita tuh niatnya kalau udah daftar jadi pembeli kan tadi udah scan KTP gitu-gitu. Nah, orang tuh juga bisa daftar jadi penjual, tapi dia tuh nggak perlu apa namanya nggak perlu lockout. Nah, di sini boleh buat mbaknya explore sampai jadi daftar sampai jadi penjual mulai dari sekarang bisa dicoba. Oke, itu udah sih. Itu dari daftar jadi penjual terus main menunya buat sebagai penjual tuh kayak gitu. Nah, ini aku mau tanya nih dari Mbak buat daftar jadi penjual tuh ini nggak ada yang perlu ditambahin nggak? Karena dia kan cuma nambahin nama toko dan deskripsi gitu. Mungkin ada saran kah atau tambahan gitu. Halo, suaraku dengar kan ya? Dengar kok. Oh, oke oke. Kirain hilang. Aman sih, udah cukup lengkap juga isinya. Oke, tapi kalau dari segi gampang sulitnya buat daftar gimana? Cukup mudah. Hmm, oke. Tapi kalau mbaknya sendiri pernah ini nggak pernah punya pengalaman menjual sesuatu yang berkaitan dengan game? Em, nggak pernah, Nggak pernah. Tapi kalau nge-game pernah nggak apa Roblox kayak ML mungkin? nggak pernah juga. Oke, oke. Ya udah kita ngomong penjual secara general aja. Nah, terus di sini tuh kita punya tiga fungsi, tiga task buat penjual. Yang pertama dia itu bisa nambahin produk yang mau dijual. Nah itu nanti eh, nggak nanti deh. Sekarang bisa dicoba buat explore. Nanti udah nemu apa belum terus kayak eh, paham apa enggak. Boleh dicoba sekarang. Oke oke.
Oke, lewat guys. Oke, sebenarnya yang buat nambahin produk cuma yang di kiri itu tadi aja, ya yang. Nah, ini aku mau tanya nih, buat jual produk eh karena kita game ya. Menurut Mbak, itu kolom 4 tuh udah cukup atau ada perlu apa ya, menambahkan kriteria lain nggak ya? Gitu. Kan game juga bervariasi nih. Tapi yang dari setahu Mbak Nadine, apakah dengan nama, deskripsi, harga, dan foto tuh udah cukup atau masih perlu yang lain? Mungkin sudah cukup ya. Kalau dari aku sudah cukup lengkap juga dari deskripsi dan kawan-kawannya. Oke. Ini kalau eh, dari segi mudah sulit untuk menambahkan gamenya, menambahkan produknya, 1 sampai 5 deh. 5 gampang berarti. Ya 5 sih, sebenarnya cukup simpel juga. Oke, oke lanjut ke tas yang keenam yaitu penjual tuh bisa lihat status penjualannya dia. Jadi setelah dia posting dagangan, dia tuh bisa mantau apakah akun game yang dijual nih udah ada yang beli atau lagi diproses atau udah selesai. Nah, Mbak, udah silakan mencoba fungsi itu yang buat cek status. Oke, aku coba dulu ya. Oke, sebenarnya tadi juga udah dicoba sih, tapi silakan. Oke, udah sih itu. Itu buat lihat status penjualan. Udah bener, itu aku mau tanyain dari 3 step itu kan dia ada 3 lingkaran nih, ada pembayaran, ada kirim data sama konfirmasi. Dia ditandain dengan lingkaran putih di dalamnya. Itu apakah cukup membantu menurut Mbak Nadine? Cukup cukup sudah jelas Oke. juga. Terus kalau dari isinya, dari step by step dan informasi yang diberikan, apakah juga udah cukup atau kayak ada saran lagi kah? Selama pembayaran sama kirim data itu tadi ya. Udah jelas juga kok. Oke. Oke, terus yang lanjut adalah tas ketujuh yaitu pencairan dana atau withdraw. Nah, itu sebenarnya udah Mbak coba juga sih. Eh, boleh ini nggak ulang dari sebelum tadi? Oke. Dari ini dari main menu, tapi nyoba tombol yang kanan yang tadi. Kembali ke halaman utama. Nah, dicoba dari yang sebelahnya, yang kanan. Oke, dicoba sampai selesai. Kamu dipahami juga sih. Oke, pencairan dananya udah. Jadi itu ceritanya adalah setelah penjual tuh berdagang nih, udah ada yang beli, nanti uang yang diterima tuh dia nggak bakal langsung masuk ATM, tapi dia bakal masuk ke aplikasinya dulu. Nah, kenapa ada pencairan dana itu ya karena itu karena uangnya masuk ke aplikasi, terus baru bisa dicairin lewat tools yang itu. Nah, buat step by stepnya tadi udah lumayan jelas ataukah ada yang kurang gitu mungkin eh, transfernya kurang atau gimana maksudnya media tujuan transfernya kurang apa gimana atau yang lain ada saran kah? Udah lengkap sih, udah jelas juga. Step by stepnya simpel. Oke, terus informasi yang diberikan kayak biaya admin atau nominal itu juga apakah sudah cukup ataukah ada tambahan? Sudah jelas Oke, juga. oke. Oke, baik terima kasih. Sebenarnya dari role buat POV penjual udah itu aja ada 3 dan Mbak Nadine sudah menyelesaikan ketiganya. Terus dari kami sudah POV-nya karena ada 2 pembeli dan penjual. Mbak Nadine sudah menyelesaikan keduanya dan selamat. Mungkin sebelum ditutup ya,
Ini aku mau tanya terakhir dari pengalaman berapa menit ini. Ada nggak yang mau ditanyain atau yang mau diberi saran dari semuanya experience tadi itu? Oke, mungkin aku mau nambahin dikit, tapi mohon maaf, aku lagi-lagi seperti yang sebelumnya, aku kurang tahu apakah memang lingkup penugasannya memang baru sampai sini atau seperti apa. Sekali lagi pendek pengetahuan aku aja ya. Jadi dari kalau yang khusus penjual itu mungkin dari aku setiap ini kan sudah ada logonya ya, itu sudah cukup jelas juga. Tapi mungkin akan ada sedikit kebingungan karena tidak ada keterangan. Jadi misalnya yang pertama ini tuh bagian apa, yang kedua bagian apa, yang ketiga bagian apa. Mungkin setelah Hmm. dibuka paham, oh iya bagian ini bagian ini. Cuman Hmm. mungkin kalau dari aku sendiri merasa sedikit kebingungan Hmm. di awal eh, ini tuh termasuk bagian apa, yang kedua bagian apa, ketiga bagian apa. Mungkin bisa dijelaskan kecil. Itu sependek pengetahuan aku aja ya. Itu aja sih. Sisanya sudah aman. Oke, terima kasih feedbacknya. Kalau dari aku ya, eh, emang valid kok sebagai orang yang simulasi ngetes dan dia bingung ya, karena emang itu yang kita harapin dan emang itu respon yang kita cari nih. Dan ternyata apa yang kita desain ada yang kurang, ada yang miss lah. Mungkin dari labelnya juga kan. Ada enggaknya label ternyata berpengaruh gitu singkatnya. Terus pertanyaan kedua, ada nggak yang fitur yang sebagai penjual atau pembeli itu ternyata bagus gitu loh. Yang berkesan lah, yang ternyata lengkap gitu. Atau mungkin ada yang mau diubah gitu dari mbaknya. Bentar ya, aku coba Mm-mm. ingat-ingat Boleh, dulu. boleh di explore lagi juga boleh sih. So far udah aman sih. Cuma mungkin menurut aku yang paling aku kaget apa ya bukan kaget ya kayak ya cukup aku apresiasi itu sebenarnya yang bagian deskripsi ini karena ini kan pasti buat menulis ini semua itu kan pasti juga butuh effort yang lumayan banyak terus menata-nata segala macamnya memberikan chat ini juga itu menurut aku juga udah cukup lengkap untuk sebuah apa ya untuk menampilkan dalam satu layar ini ada berbagai macam informasi itu udah cukup oke banget. Itu aja sih mungkin dari aku mau apresiasi bagian ini aja. Yang Oke, lainnya oke. juga oke kok. Bukan berarti yang lainnya jelek ya. Semuanya oke kok. Semuanya bagus. Ya cuman ini yang paling menurut aku kayak oh wow ini apa namanya lengkap gitu. Oke, aman banget, aman banget. Oke, makasih banyak udah memberikan banyak opini dan pendapat yang tentu akan kami evaluasi dan ya emang buat tugas kan. Terus nanti kita bakal upgrade lagi buat ke tahap selanjutnya, yaitu bakal ngasih lebih ke warna dan finalisasi gitu. Karena ini emang yang bagian ini emang bagian basic gitu ceritanya. Jadi udah itu semua. Sebelum kami tutup, ini sih kita minta izin buat dokumentasi. Jadi kita bakal foto bareng berenam. Ini Bisa bisa on cam share kan? screen-nya bisa aku Oh tutup kan iya, ya? boleh boleh. Boleh ditutup. Mohon maaf sebelum ini aku perlu on cam nggak ya? Atau mungkin nggak usah buat sesi dokumentasi. Gimana tas? Kita ini sih dari tadi on cam sih. Maksudnya yang sebelumnya juga on cam. Kalau bisa on cam nggak apa-apa sih Din. Maksudnya kita tungguin kalau misalnya kamu perlu siap-siap atau enggak. Kalau emang nggak bisa ya pakai avatar aja gitu. Kalau emang nggak bisa. Cuman karena emang ini diminta bukti, minta tolong. Oke oke tunggu sebentar sabar ya teman-teman. Saya tahu Terus pada pasti capek semua. kayaknya kayaknya Bagas juga pakai avatar aja deh ya. Oke oke. Bagian apa-apa.
Kayak apa mungkin bisa dokum sekarang, guys? Udah kah? Emang pakai avatar ya berarti? Oh iya 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 iya. Oke, Tadi katanya Oke, pakai oke, foto oke. oke aman Mbak Sunem. Oke, aku foto ya guys dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh bergaya bebas. 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih sudah selesai. Terima kasih Mbak Nadine sudah menyempatkan waktunya dan membantu kami. Semoga apa ya? Semoga sehat selalu dan menambah wawasan kalau UI UX tuh sebenarnya ribet guys. Tapi ya udah. Makasih. Udah boleh keluar kalau ada keperluan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya oke oke thank you maaf ya guys kalau tadi aku juga agak sedikit merepotkan terima kasih. Aman banget. Aman banget. Makasih Terima Mbak kasih. Nadine. Dah. Izin live Anjay, ya. selesai. Ye. Dadah, dadah, dadah. Guys, Matiin matikan, lu matikan, kameranya matikan. ya. Share recordnya Thank berarti you, nggak thank sih? you, dadah. Nah, thank you, thank you. Bye bye.